Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih para pejuang cuan? Semoga kalian dalam kabar baik-baik saja ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan semoga juga kalian diberi mental baja ya. Nah, jadi kesempatan kali ini teman-teman ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini, ada pertemuan kali ini teman-teman ya. Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana dengan adanya secangkir kopi dan ditemani sebat ya kan, siapa tahu kita bisa dapat inspirasi dan ketenangan hati ya, yang tadinya kita emosi bisa reda gitu emosinya ya, karena ada apa, sebat dan secangkir kopi. Syukur-syukur ditambah gorengan, tambah mantap jiwa itu ya. Oke, jadi jangan terlalu sepanik teman-teman untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Kita bawa enjoy aja meskipun hati kita tertekan ya. Ya seperti itu ya. Raut wajah kita harus terlihat senang walaupun dalam hati menangis. Nah, kali ini teman-teman untuk market cap secara overallnya mengalami penurunan kembali. Yang terakhir kita bahas di area 1,60 billion ya, 1 triliun 60 billion. Dan kali ini teman-teman untuk Bitcoin dominance naik kembali karena kemarin atau tadi pagi itu masih di kisaran 48,9 ya. Kali ini sudah di area 49 persenan teman-teman. Nah, ingat ya konteksnya, sering kali saya bilang teman-teman ya, untuk Bitcoin dominance dengan Bitcoin price ini teman-teman, ini sudah menjadi hukum alam ya, udah menjadi hukum alam faktor kesinambungan, yang dimana ketika Bitcoin dalam keadaan stabil, Bitcoin dominance dalam kondisi prima atau mengalami kenaikan, itu berarti altcoin yang akan mengalami cekikan ya, atau nggak bisa naik ya, alias digantung gitu untuk altcoin. Oke. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit informasi ya, yang mungkin sebagian dari teman-teman sudah pada paham, sudah pada tahu, ada juga dari sebagian teman-teman yang belum tahu juga teman-teman. Dan ini kemarin di sesi AMA ya, ini sempat dibahas juga teman-teman, sempat dibahas juga ya, dan jawabannya cukup menarik juga sebenarnya daripada developernya gitu ya. Karena jadi sebelum kita lanjut, kita lihat nih untuk perkembangan daripada price dulu. Nah, jadi kemarin kan sempat kita bahas ya tentang kenaikan biaya gas fee daripada Bitget Price ya di blockchainnya teman-teman ya. Yang dimana di sini ada beberapa dari rekan-rekan yang masih bingung juga. Maksudnya apa Bang dengan kenaikan 5 billion KY ini ya. Jadi biaya gas fee daripada price blockchainnya kan memang mendekati nol waktu itu, meskipun bukan nol gas fee tapi mendekati nol ya, karena 0,0-nya banyak sekali di kepala satu. Nah, ketika gas fee-nya ini dinaikkan 5 billion KY teman-teman, maka di sini presentasinya biaya gas fee-nya kalau nggak salah itu di presentasi harga 0,00175 atau di area 0,0175 antara itu ya, aku agak lupa sih. Sempet dibahas juga di sesi AMA teman-teman, kalian bisa lihat di akun Twitter resminya, karena di situ rekap amanya ada gitu, di situ rekap amanya ada, kalian bisa baca-baca. Nah, kali ini teman-teman kita akan berbicara tentang pertukaran atau exchange daripada Bitget Price ya. Saya sempat sering sekali teman-teman ya, entah di akun Twitternya ya kan, entah di grup exchange-nya gitu teman-teman, entah di grup globalnya ya. Saya pernah bilang bahwasanya kapan Bitget Exchange ini akan diupdate UI-nya ya, atau tampilannya, fitur-fiturnya dilengkapin. Kenapa saya sering bilang seperti itu? Karena saya sudah tahu sejak lama teman-teman bahwasanya tampilan exchange Braze ini udah ada exchange lain yang lebih dulu memproyeksikan tampilan tersebut. Kalau nggak salah Braze ini yang kedua gitu teman-teman, kalau nggak salah. Kalau salah mau dikoreksi ya teman-teman, namanya kita manusia ya, nggak luput dari kata salah. Nah, jadi di AMA ya, kita ulas seingat saya di AMA ya teman-teman ya, ada yang mempertanyakan tampilan daripada exchange Braze dengan platform exchange yang lain itu sama. Platformnya apa? Findac kalau nggak salah ya, yaitu Findac Exchange dengan Bitget Exchange ini memiliki skema tampilan yang sama, fitur yang sama ya. Nah, maka dari itu
Saya sebenarnya udah tahu sejak lama ini teman-teman ya, sejak lama. Makanya saya sering nyenggol kapan diupdate nih, kapan diperbarui ini ya. Semoga saja teman-teman ya, dengan kemarin ada sesi AMA yang mempertanyakan seperti itu, tim daripada Bryce segera memperbaruinya. Karena apa? Gini loh, sejak Exchange Bryce ini di launching ya, belum ada pembaruan ya, belum ada pembaruan sama sekali sampai detik ini teman-teman ya. Nah, karena gini ya, sekelas token atau koin ya, kalau Bryce ini sudah koin lah ya, karena memiliki blockchain sendiri dan digunakan di blockchainnya itu. Nah, koin Bryce ini ya sebenarnya sangat impulsif, sangat bagus ya, karena apa? Kinerja daripada developernya cukup terlihat meskipun proyeknya belum ada yang menonjol. Nah, salah satu yang harus ditonjolkan adalah exchange-nya ya. Ketika exchange-nya ini benar-benar dikerjakan, benar-benar digarap dengan serius ya, tidak menutup kemungkinan ya nanti harga daripada Coinbase ini juga akan terangkat dengan adanya exchange tersebut gitu teman-teman. Nah, kita lihat dari segi tampilan. Nah, ini adalah segi tampilan exchange daripada Findac. Ya, findac.com ini kalian bisa lihat sendiri ya, tampilannya kayak gini dari Findac, teman-teman. Ya, ini bisa dikatakan 100% ya sama gitu teman-teman, dari fiturnya di sini, support, favorit, deposit, withdraw sama ya kan, dari segi tampilannya juga sama, nggak ada yang berbeda teman-teman. Maka dari itu ya, Bryce ini harus inisiatif segera memperbarui sistem UI-nya ya, agar tampilannya semakin menarik ya, dan keamanan juga ditingkatkan ya. Semoga saja sih Exchange Bryce ini ya segera ditambahkan fitur stakingnya ya kan, fitur peer to peernya gitu kan, terus ada fiturnya gitu ya kan, untuk orang-orang yang suka bermain derivatif ya, seperti itu teman-teman. Semoga saja. Dan kalau kita lihat dari Exchange Bitget Bryce itu sendiri, nah, ini adalah Exchange Bryce itu sendiri teman-teman. Saya juga download gitu teman-teman. Jadi saya untuk mantau perkembangan daripada exchange-nya Bryce. Oke ya. Jadi kalau kita lihat Exchange Bryce ini sama ya, tampilannya kayak Exchange Findac tadi teman-teman ya. Semoga saja sih ya, semoga saja tim Bryce ini segera memperbarui lah ya, agar nggak dijadikan ini sebagai bahan vote. Karena dulu ya, awal-awal Exchange Bryce ini lahir ya teman-teman, selang 1 minggu atau berapa gitu ya, banyak yang ngevote juga ya, banyak sekali yang ngevote bahwasanya Exchange Bryce ini adalah plagiat gitu ya, menciplak exchange daripada Findac yang lebih dulu launching gitu. Kalau nggak salah memang lebih duluan Findac ya, seperti itu. Nah, masa iya ya Bryce ini mau kalah juga gitu dengan Groovecoin. Groovecoin juga sudah ngeluarin exchange-nya dalam versi webnya, belum terjadi di versi aplikasinya kalau nggak salah, tapi tampilannya lebih bagus daripada Exchange Bryce ya. Seharusnya sih Bryce ini belajar dari kompetitornya lah ya, kompetitornya bisa, harusnya Bryce juga bisa gitu ya, dengan mengupdate sistem ini, dengan memperbanyak token-token masuk ke dalam exchange-nya Bryce ya, melisting lebih banyak lagi ya, tidak menutup kemungkinan Exchange Bryce ini juga bisa mampu bersaing dengan kompetitornya ya. Jadi secara logika gini teman-teman ya, saya sering memberikan informasi yang positif tentang Bryce, kabar-kabar bagus tentang Bryce ya. Tapi saya nggak mengacu harus kabar bagus terus, enggak. Tapi ketika ada kejanggalan seperti ini, ada kesamaan seperti ini ya, ada yang nggak beres kayak gini ya, saya sampaikan apa adanya. Karena apa? Saya ini ya bicara, kalau bagus ya saya bilang bagus, kalau jelek ya saya bilang jelek. Nggak mau ngebagus-bagusin dan nggak mau ngejelek-jelekin juga ya. Ketika kinerjanya bagus ya saya bilang bagus, tapi ketika performanya drop jelek ya saya bilang jelek gitu teman-teman ya. Jadi bukan semata-mata wah besok ngomong A besok ngomong B, enggak ya, tapi kita mengacu pada presentasi perkembangan dari segi newsnya, dari segi proyeknya, dari segi apanya. Kalau kita berbicara tentang Bryce ya kan, newsnya banyak teman-teman, dimana dia juga akan ngeluarin roadmap V3-nya ya, berarti akan ada pekerjaan baru ya di peta jalan V3 gitu ya. Jadi ini bisa terlihat dari keseriusan daripada developer untuk Bryce ini bisa bertahan dalam jangka panjang. Karena apa? Roadmap V1 udah clear, roadmap V2 tahun ini clear ya, berarti dia harus ngeluarin proyek baru dong, yang tentunya di roadmap V3-nya nanti gitu ya. Dan katanya juga akan ada rebranding dari
logo ya, yang dimana pembaruan yang lebih segar, warna-warna yang lebih menarik, katanya seperti itu ya. Semoga saja sih kedepannya ini semakin bagus lagi, semakin mantap jiwa lagi ya teman-teman, seperti itu. Dan kalau saya pribadi sih teman-teman ya, mau Fresh di Food kayak apa aja ya kan, mau Shiba di Food kayak apa aja, mau Cardano di Food kayak apa aja, semua aset yang saya pegang mau di Food kayak apa aja, saya nggak peduli teman-teman. Saya masa bodoh dengan food yang beredar. Kenapa? Karena saya sudah Dior ya, karena saya sudah riset juga teman-teman, dan ketika ada berita negatif ya, saya cari informasi-informasi yang jadi acuan atau pembanding, benerkah informasi seperti itu, atau hanya sekedar food, atau hanya apa gitu ya. Jadi kita nggak boleh nelan mentah-mentah ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua ya, tetap semangat ya. Kalau memang ada berita buruk, ada food yang mungkin nyerang suatu aset yang kalian pegang ya, kalian cari informasi yang detail, kalian cari informasi yang valid ya, bisa dari ranah YouTube, bisa cari dari ranah artikel, bisa dari ranah timnya sendiri ya, atau dari ya Discordnya dan sebagainya gitu, untuk mencari informasi yang lebih valid. Nah jadi buat teman-teman semua, para pemegang Fresh ya, tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.